Ketika pasar merah, portofolio kamu mulai koreksi, berita negatif di pasar mulai bermunculan. Tiba-tiba, kamu jadi orang paling religius, paling filosofis, paling overthinking. Pertanyaannya cuma satu, jual sekarang atau tahan? Pas lagi naik, semua pede. Pas turun 5%, masih santai. Turun 10%, mulai cek HP tiap 10 menit. Turun 20%, mood berubah, kerja nggak fokus, tidur jadi nggak nyenyak. Dan kalimat paling sering muncul, gue harusnya jual kemarin. Itu bukan analisis, itu penyesalan. Dan penyesalan sering jadi awal keputusan buruk berikutnya. Pasar turun itu normal, tapi buat otak kita, itu terasa seperti ancaman. Kenapa? Karena otak manusia lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Rugi 10 juta terasa lebih sakit dibanding senang dapat 10 juta. Makanya saat merah, kita nggak lagi rasional. Kita masuk mode bertahan hidup. Dan di mode itu, tujuan kita bukan lagi profit maksimal, tapi hentikan rasa sakit. Masalahnya, keputusan yang diambil untuk menghentikan rasa sakit jangka pendek sering merusak hasil jangka panjang. Ada satu ilusi besar saat pasar turun. Kita merasa kalau tidak bertindak sekarang, kita akan makin hancur. Padahal, kadang tidak melakukan apa-apa adalah keputusan terbaik. Tapi, diam itu sulit karena diam terasa seperti kehilangan kontrol. Dan manusia tidak suka merasa tidak berdaya. Makanya banyak orang jual bukan karena strateginya berubah, tapi karena emosinya tidak tahan. Sekarang kita masuk contoh nyata biar makin kebayang. Misalnya, kamu beli di harga 100, sekarang turun ke 80. Kamu minus 20%. Secara logika, selama fundamental dan alasan beli tidak berubah, belum tentu ada alasan untuk panik. Tapi yang terjadi biasanya begini. Kamu mulai cari berita negatif, mulai baca komentar pesimis, mulai lihat chart time frame kecil. Akhirnya, kamu jual di 75 karena takut turun ke 50. Seminggu kemudian, harga balik ke 95. Dan kamu cuma bisa bilang, kenapa gue nggak sabar? Masalahnya bukan di market, masalahnya di kestabilan emosi saat tekanan datang. Bayangin skenario ini, tahun lalu ada aset yang naik gila-gilaan. Semua orang bahas, semua yakin ini masa depan. Harga naik cepat banget dalam waktu singkat. Kamu akhirnya masuk di harga ke 150. Beberapa minggu kemudian turun ke 120. Kamu masih tenang. Turun lagi ke 100, mulai deg-degan, turun ke 80. Sekarang minus hampir 50%. Di titik ini yang terjadi bukan cuma penurunan harga, tapi penurunan kepercayaan diri. Kamu mulai mikir, gue emang gak jago investasi. Harusnya gue gak masuk. Jangan-jangan ini bakal jadi nol. Akhirnya kamu jual di 75 karena kamu gak tahan rasa sakitnya. Beberapa bulan kemudian, aset itu perlahan naik lagi ke 140 dan kamu cuma bisa lihat dari luar. Sekarang kita bedah, apakah kesalahannya karena harga turun? Belum tentu. Kesalahannya bisa jadi masuk terlalu besar, tidak punya skenario turun, tidak siap mental menghadapi volatilitas. Contoh lain, ada orang beli saham karena ikut rekomendasi grup. Naik sedikit, dia pede. Begitu turun 10%, dia panik. Kenapa? Panik karena dia tidak benar-benar paham apa yang dia beli. Kalau kamu tidak punya keyakinan berbasis riset atau strategi, setiap penurunan kecil akan terasa seperti ancaman besar. Dan biasanya keputusan yang lahir
dari ketakutan. Itu bukan keputusan terbaik. Pasar turun itu biasa. Yang bikin luar biasa adalah reaksi kita. Orang yang sukses di market bukan yang gak pernah lihat merah, tapi yang tetap rasional saat merah datang. Karena disitulah uang besar sebenarnya dipindahkan dari yang panik ke yang sabar. Mari kita bahas framework praktis agar tetap tenang saat market turun. Ini framework sederhananya. Langkah 1. Bedakan koreksi dan kesalahan. Tanya diri sendiri, apakah ini cuma fluktuasi pasar? Atau memang alasan saya beli sudah salah? Kalau fundamental berubah, evaluasi. Kalau cuma harga bergerak, jangan panik. Langkah 2. Tentukan skenario sebelum turun terjadi. Investor tenang itu bukan karena kebal, tapi karena sudah punya rencana. Sebelum masuk, kamu harus sudah tahu. Kalau turun 15% saya ngapain? Kalau turun 30% saya ngapain? Kalau tidak ada rencana, setiap penurunan terasa seperti kiamat. Langkah 3. Kecilkan ukuran kalau tidak tahan mental. Kadang bukan asetnya yang salah, tapi porsinya terlalu besar. Kalau minus sedikit saja bikin kamu stres berat. Itu tanda posisi kamu kebesaran. Lebih baik kecil tapi tenang daripada besar tapi panik. Langkah 4. Fokus ke horizon waktu. Kalau kamu beli untuk 5 tahun, kenapa panik dalam 5 hari? Seringkali kita bilang, jangka panjang, tapi mental kita jangka pendek. Itu yang perlu dilatih. Naik itu menguji kesabaran. Turun itu menguji kedewasaan. Di pasar, kamu tidak dibayar karena pintar. Kamu dibayar karena tahan. Yang membuat orang gagal bukan satu crash besar, tapi keputusan impulsif yang diulang terus-menerus. Kalau kamu bisa tetap tenang saat merah, kamu sudah lebih unggul dari mayoritas orang. Kalau kamu mau belajar jadi investor yang lebih stabil secara mental, bukan cuma ikut hype saat hijau dan panik saat merah. Subscribe channel ini, kita belajar bareng jadi lebih rasional, pelan, tenang, dan tahan lama. Sampai ketemu besok di video berikutnya.